Oke, baik. Untuk abstrak dan pendahuluan penelitian, kita akan mulai pembahasannya hari ini. Nah, jadi mungkin kalian sudah pernah dengar abstrak itu apa gitu. Kalian udah pernah tahu belum abstrak itu apa? Udah pernah belum? Udah ada yang pernah ketemu abstrak belum? Pernah, Pak. Di mana biasanya ketemunya? Abstrak itu seperti kayak yang tidak pernah, yang wujudnya Mantap sekali. nggak jelas Iyalah ya. lah. Benar-benar. Itu rencananya mau saya tanyakan juga apa itu artinya abstrak itu. Oke, good. Memang artinya gitulah ya, artinya nggak jelas. Kalau misalkan itu tugas akhir, karya ilmiah atau paper, ada yang pernah ketemu sebelumnya dengan abstrak? Nah, mungkin kalau misalkan nanti kalian mulai baca-baca paper jurnal orang gitu ya, paper conference, di setiap awal paper itu selalu ada abstrak. Berbeda dengan kesimpulan yang menyingkat hasil dari penelitian saja di bagian akhir dari penelitian. Kalau abstrak itu memberikan gambaran secara keseluruhan tentang penelitian yang sudah kalian lakukan. Jadi meskipun terletaknya paling awal, karena memang abstrak itu isinya semuanya, maka biasanya abstrak itu baru bisa dilengkapi oleh penulis paling akhir setelah karya tulis selesai. Di dalam abstrak itu ada semuanya, mulai dari latar belakang masalah, urgensi penelitian, pendekatan yang dilakukan, kemudian analisisnya apa, hasilnya gimana, kesimpulannya apa, itu semua masuk di abstrak. Meskipun tempatnya paling depan, tapi dia baru bisa diisi setelah semuanya selesai. Karena itulah menulis abstrak itu ada seninya. Kenapa? Karena kalau misalkan kalian nulis karya tulis ilmiah, dari abstraknya saja orang itu sudah bakal bisa melihat apakah isi dari penelitian kalian itu sesuai dengan yang dia cari atau tidak. Memang bentuknya seperti sebutannya abstrak gitu ya, karena memang dia merangkum kegiatan penelitian kalian yang kalian tulis di dalam suatu karya ilmiah itu menjadi suatu bentukan laporan umum gitu, makanya disebut abstrak. Entah siapa yang mengusulkan dari awal, dan dari bahasa Inggris Indonesianya pun semuanya pakai kata-kata abstrak. Jadi itulah yang digunakan untuk menggambarkan semacam summary ya. Apa itu ringkasan isi dari publikasi karya ilmiah yang kalian tulis. Nah, penulisan abstrak itu harus bisa memuat pokok permasalahan, tujuan dan metode penelitiannya apa, hasil penelitiannya apa, dan kesimpulannya apa. Termasuk kalau misalkan di dalam penelitian masih ada kekurangan gitu, atau masih ada peluang penelitian selanjutnya, kadang-kadang ada beberapa orang yang baik ya, cukup baik itu menuliskan semua itu di abstrak bagian depan. Nah, jadi kalau misalkan memang kalian baru membaca paper awal gitu ya, baru membaca karya tulis ilmiah yang akan dijadikan referensi untuk penelitian kalian, itu baru masih mencari-cari paper mana ini yang bagus yang bisa kalian pakai, cukup baca abstraknya saja. Mungkin kalian bakal download banyak paper, bisa sampai 10-20. Kalau misalkan kalian bingung mau pakai paper referensi utamanya yang mana, bisa disortir dengan menyortir abstraknya dulu. Itulah kenapa abstrak itu penting. Dengan menulis abstrak yang baik, kalian juga memudahkan pembaca kalian dalam memahami ini sebenarnya apa yang dilakukan, apa yang diteliti, bagaimana hasilnya, apa yang digunakan, apakah sudah sesuai prosedur atau belum, itu semuanya bisa terlihat pada abstrak. Nah, ini adalah tekniknya dalam penulisan abstrak. Jadi, coba kalian bayangkan, 5 poin penting yang ada di dalam pelaksanaan penelitian kalian, itu harus bisa kalian tulis secara singkat di dalam abstrak. Abstrak itu juga ada batasannya ya, tadi sudah saya bahas, mungkin belum dibahas. Tadi sudah saya tuliskan di awal bahwa abstrak itu biasanya ada batasan kata-katanya. Umumnya, abstrak itu hanya bisa ditulis di dalam 500 kata saja. Menyederhanakan, apa yang sudah kalian lakukan di dalam 1 tahun, anggaplah 1 semester gitu ya, penelitian tugas akhir, ke dalam 500 kata saja itu bukan perkara mudah. Nanti kalian akan ngerasain sendiri kalau sudah mulai menulis buku tugas akhir gitu ya, atau menulis paper, kalian sudah melakukan banyak hal, tapi kalian harus menyederhanakan apa yang kalian lakukan dalam setahun itu dalam 500 kata. Ya, itu memang butuh seni, itu butuh suatu teknik
Itu butuh kelapangan hati untuk mengakui mana yang penting, mana yang enggak gitu ya. Karena kalau kita udah bekerja keras 1 tahun, semuanya rasanya penting. Tapi belum tentu itu penting buat orang lain. Nah, jadi ini ada 5 topik utama atau 5 hal utama yang perlu ada di dalam suatu abstrak yang baik. Yang pertama adalah bagian tujuan. Latar belakang permasalahannya apa dan urgensi. Kenapa masalah tersebut harus diselesaikan? Nah, kemudian baru kita masuk lebih spesifik tentang masalah yang diselesaikannya apa, lingkup permasalahannya segimana, dan klaim utamanya apa. Maksudnya klaim utama itu apa? Klaimnya itu ya kenapa kita memilih masalah ini, kenapa kita membatasi masalahnya yang bisa dibatasi ini saja dulu, dan yang lain-lain. Kita bisa melakukan klaim utama itu kalau misalkan memang dasar logikanya cukup jelas. Misalkan dari masalah A itu sebenarnya bisa dipecah menjadi 5 masalah yang lebih kecil. Karena keterbatasan waktu dan juga keterbatasan sumber daya penelitian, kita menyelesaikan masalah yang paling penting dari 5 masalah tadi yang lebih kecil tadi. Seperti itu misalkan. Kemudian setelah itu kita tentukan atau kita sampaikan metodologi apa yang kita gunakan. Misalkan penelitiannya jenisnya apa? Apakah ini kualitatif, kuantitatif? Apakah ini historis dan yang lain-lain yang sudah saya sebutkan kemarin? Apakah ini pakai menggunakan pendekatan eksperimental? Kemudian variabel yang digunakannya apa saja? Nah, kita udah bahas variabel belum? Masih ada yang ingat nggak? Kita sudah bahas variabel penelitian belum? Pasti lupa semua ya, saya juga. Nah, nanti kemungkinan besar kita akan belajar tentang variabel penelitian minggu depan. Kemudian ada bukti untuk mendukung klaim dan sumber utama yang digunakan ini apa saja. Kalau misalkan hasil penelitiannya sudah ada, maka hasilnya juga ditulis. Jawaban apa yang bisa kita peroleh dari penelitian, hasil utama secara umumnya bagaimana, dan apakah argumen atau hipotesis yang kita usulkan di awal, ini ya klaim utama, itu terbukti. Misalkan menyelesaikan masalah kucing berantem ketika musim kawin dengan semprotan merica, misalkan seperti itu ya, atau dengan menggunakan sinyal ya anggaplah sinyal radio di gelombang 430 MHz seperti itu. Ya, seperti itulah. Apakah hipotesis yang kita usulkan terbukti? Nah, setelah ada hasilnya, maka kita masukkan juga kesimpulannya di depan. Dari kesimpulan yang ada beberapa poin di belakang, kita pilih yang paling penting, taruh di depan. Apa kesimpulannya? Misalkan kesimpulannya adalah bahwa dengan menggunakan gelombang sinyal radio di beberapa hertz, frekuensi berapa hertz, itu bisa mengurangi aktivitas kucing pada musim kawin seperti itu. Itu contohnya kesimpulan untuk suatu penelitian yang bisa dimasukkan ke dalam abstrak. Tentunya kalian harus pilih-pilih. Tidak bisa semua halnya dimasukin ke dalam abstrak karena tempat abstrak sendiri juga terbatas. Abstrak yang terlalu padat itu membingungkan dan seperti yang saya bilang tadi, abstrak itu juga ada batas, ada berapa katanya seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan atau enggak tentang abstrak? Pak, untuk menurut saya sih Pak, abstrak itu kayak sama pendahuluan Pak. Nah, jadi beda. Pak. Nggak apa-apa, silakan. Jadi beda. Kalau pendahuluan itu isinya latar belakang, permasalahan, kemudian lingkup permasalahan yang ingin diselesaikan, dan juga metodologi yang digunakan. Coba kalau kalian lihat di situ, 1, 2, 3 itu adalah isinya pendahuluan. Bab 1 ya. Tapi kalau di abstrak itu, dia mencakup sampai hasil, itu biasanya di bab 3 atau bab 4, dan kesimpulan, bab 5. Jadi memang semuanya dimasukin kalau di abstrak. Dan kalau misalkan kalian nulis bab 1 pendahuluan, itu tidak ada batasan angka ya, tidak ada batasan kata maksudnya. Kalian boleh masukin semua gambar, kalian boleh masukin semua keterangan yang ingin kalian masukkan gitu ke dalam buku skripsi kalian atau ke dalam paper kalian. Tapi kalau misalkan di abstrak tidak ada gambar, kemudian ada batasan kata, jadi memang harus pilih-pilih nih. Kalian harus mempersingkat apa yang sudah kalian tulis di buku skripsi kalian. Seperti itu, Iki. Lebih seperti executive summary. Atau kalau misalkan kalian baca buku, di belakang buku itu biasanya ada semacam sinopsis. Nah, abstrak itu seperti sinopsis tapi untuk karya tulis ilmiah ya. Bedanya kalau misalkan sinopsis kan nggak ada spoiler tuh.
Kalian nggak bakal dikasih tahu kalau baca buku tentang Avengers Endgame, Tony Stark bakal mati di akhir gitu ya, spoiler alert. Kalau misalkan di abstrak itu dari awal sudah dikasih spoiler, meskipun memang tidak menampilkan data, tidak menampilkan gambar, tidak menampilkan atau tidak menjelaskan secara detail tentang urutan langkah-langkah dan yang lain-lain, tapi dia memberikan gambaran secara umum, secara keseluruhan tentang paper atau karya tulis ilmiah yang kalian tulis. Seperti itu. Gitu Ki, cukup paham? Cukup, Pak. Mantap. Ada pertanyaan lagi yang lain mungkin untuk abstrak? Kenapa beda dengan pendahuluan? Jadi abstrak itu letaknya sebelum bab 1 ya. Abstrak itu letaknya sebelum bab 1 karena bahkan bab 1 pun dirangkum di abstrak. Jadi kalian membuat rangkuman di depan sebenarnya. Rangkuman dari penelitian itu sebutannya abstrak. Ada pertanyaan lagi yang lain untuk abstrak? Baik, kalau tidak ada saya lanjutkan. Oke, mantap. Terima kasih. Nah, ini adalah contoh dari abstrak ya. Ini adalah contoh isinya abstrak, meskipun biasanya abstrak itu ditulis dalam satu paragraf saja, tidak berparagraf-paragraf seperti ini. Ini dipisahkan hanya untuk memudahkan kita dalam memahami apa saja isi dalam suatu abstrak. Jadi abstrak itu bisa dipisah jadi 3 ini, introduction, kemudian atau pendahuluan ya, kemudian body atau badan utama dari abstrak, kemudian konklusi atau kesimpulannya seperti apa. Kalau misalkan kita lihat di sini, maka tujuan, permasalahan, dan metodologi ini adalah introduction-nya, hasil ini adalah body-nya, atau mungkin metodologi dan hasil ini adalah body-nya, 2 ini, dan kesimpulan ini ada di bagian akhirnya atau conclusion, seperti itu. Nah, ada hal yang perlu diperhatikan kalau kalian nulis abstrak. Sama seperti merangkum yang baik, abstrak itu harus kalian tulis sendiri, jangan copy paste dari belakang. Karena kalau misalkan dari bab 1, bab 2, bab 3 itu kalian tulis secara panjang lebar dan secara detail. Kalau kalian hanya mengandalkan copy paste saja, maka akan banyak poin yang hilang atau mungkin bakal kehabisan kuota kata-kata yang diberikan untuk kalian. Kemudian kalian harus gunakan informasi sebenarnya. Tidak boleh bohong lah ya, tidak boleh mengganti data, tidak boleh bilang bahwa hasil penelitiannya bagus padahal enggak gitu. Jadi enggak boleh. Jadi salah satu dosa besar peneliti atau akademisi itu adalah berbohong, karena itu kecurangan akademik ya, apalagi berbohong dengan menggunakan data. Kita mengarang data itu tidak boleh. Kemudian kalau kalian melakukan kutipan atau pembahasan karya orang lain, tidak perlu menambahkan sitasi. Tapi kalian tetap harus memberikan gambaran penelitian secara umum. Jangan terlalu spesifik. Gambaran penelitian secara umum ini bagaimana? Ya, misalkan masalah ini cukup besar, masalah ini dihadapi oleh banyak negara lain di dunia, tapi kalian nggak perlu sebutkan negara-negara apa saja dengan tingkat kejadian di negara lain seperti apa, itu nggak perlu terlalu spesifik. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah untuk melakukan proofreading atau kalian minta tolong orang lain buat ngebaca dan gimana mereka paham nggak setelah baca abstrak kalian, apa yang sebenarnya kalian lakukan pada penelitian kalian. Kalau misalkan memang nggak paham, ya berarti perlu direvisi, begitu ya. Karena tujuan abstrak itu adalah menyederhanakan penelitian atau karya tulis ilmiah kalian, sehingga orang lain yang baru baca itu udah langsung dapat paham, udah langsung paham gitu. Oh, ini isinya ini. Oh, saya akan mengerti ini. Oh, saya bisa mendapatkan pemahaman ini setelah saya baca paper secara lengkap. Gitu. Jadi abstrak itu seperti yang saya bilang tadi, itu seperti sinopsis untuk karya ilmiah. Gitu. Nah, di akhir abstrak, umumnya itu kalian tambahkan keywords atau kata kunci. Buat apa kata kunci ini? Kata kunci ini kalian gunakan untuk kategorisasi. Apa itu kategorisasi? Kalian harus bisa menggolongkan penelitian yang kalian lakukan itu kepada tema besar di bidang ilmu pengetahuan yang kita dalami sekarang. Misalkan ada yang melakukan penelitian tentang aplikasi bergerak. Oke, aplikasi bergeraknya tentang apa? Tentang pinjol gitu. Misalkan kalian mau bikin pinjol lagi ya. Jadi nanti keywordnya itu adalah mobile app, kemudian financial technology, kemudian peer-to-peer lending, begitu. Itu kata-kata kuncinya istilahnya. Kata kunci itu bisa berisi kata tunggal maupun kata majemuk. Jadi kalau misalkan ada big data begitu, bukan satu big satu data gitu, nggak langsung big data, itu jadi satu kata majemuk.
Kata kunci itu penting karena kalau misalkan kalian masuk ke dalam semacam situs pustaka online untuk referensi, yang harus kalian cari itu adalah kata kuncinya. Jadi kalian harus tahu secara umum penelitian kalian ini di bidang apa, sehingga kalau kalian masukkan kata kunci yang sama pada penelusuran karya ilmiah, kalian bisa mendapatkan sumber-sumber referensi yang memang terkait dengan topik yang ingin kalian teliti. Itulah pentingnya menggunakan kata kunci atau mencari dengan menggunakan kata kunci yang tepat pada karya ilmiah. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan untuk kata kunci atau keyword? Jelas, Pak. Cukup jelas? Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam bab 1, pendahuluan penelitian. Nah, kenapa kita memasukkan pendahuluan penelitian? Pendahuluan penelitian itu biasanya termasuk bagian yang paling tidak teknis gitu ya. Di dalam suatu karya tulis ilmiah, di dalam suatu tugas akhir, pendahuluan ilmiah itu pendahuluan penelitian itu memberikan latar belakang, memberikan konteks, memberikan dasar pemikiran. Kenapa kalian melakukan penelitian ini? Tentunya pendahuluan itu harus bisa membuat pembaca tertarik untuk membaca tulisan lebih jauh. Kalian harus yakinkan pembaca bahwa penelitian kalian ini penting loh. Bahwa masalah yang ingin kalian selesaikan pada penelitian ini mempengaruhi banyak orang loh. Bahwa ketika bahwa sebenarnya solusinya selama ini yang sudah ada dari penelitian-penelitian sebelumnya untuk penelitian ini belum efektif loh. Seperti itu. Jadi memang pada bab 1 kalian harus bisa meyakinkan pembaca bahwa ayo dibaca sampai habis. Seperti itu. Apa saja yang diberikan pada pendahuluan penelitian? Yang pertama adalah gambaran umum mengenai latar belakang permasalahan hingga spesifik masalah yang ingin diselesaikan itu apa. Nah, ini yang akan kalian kerjakan pada UTS. Karena itu silakan kalau ada yang mau ditanyakan terkait pendahuluan penelitian. Kemudian kalian harus membuat keterkaitan antara kepentingan penelitian dengan permasalahan. Apa ini maksudnya? Jadi gini ya, dalam pendahuluan penelitian, kalian harus terangkan dengan detail permasalahannya itu apa. Bagian apa dari permasalahan tersebut yang ingin diselesaikan. Kalau misalkan sudah jelas permasalahan yang ingin diselesaikannya apa, kemudian kalian harus usulkan suatu penelitian yang bisa menyelesaikan permasalahan tadi. Karena kita harus bisa meyakinkan bahwa permasalahan yang akan kita selesaikan itu penting, kita juga harus bisa meyakinkan pembaca bahwa penelitian dengan pendekatan yang kita lakukan itu juga penting. Misalkan masalah utamanya adalah, kalau misalkan untuk Kak Anissa ya, permasalahan utamanya adalah misalkan pengaturan air pada sistem hidroponik itu masih manual, itu masalah. Penelitiannya apa yang dilakukan? Otomasi sistem pemberian air. Kenapa penting? Dengan demikian bisa mengurangi error dan juga bisa mengurangi sumber daya yang digunakan untuk menyelamatkan sistem nutrisi untuk hidroponik. Itu penting, bisa menghemat biaya. Nah, seperti itu contohnya. Nah, isi pendahuluan penelitian ini apa saja? Jadi ada konteks latar belakang secara umum. Sekarang kondisinya gimana? Kenapa kita neliti ini? Masalah ini bisa ditemukan di mana aja? Nah, terus perkembangan terkininya gimana? Ada masalah apa sekarang? Jadi ya misalkan kita mau bicara tentang sistem hidroponik. Konteks latar belakang secara umum kita cerita, sistem hidroponik adalah sistem begini, begini, begitu. Sistem hidroponik dikembangkan pada tahun begini, begitu, dengan tujuan utama untuk begini, begitu. Perkembangan terkininya gimana? Perkembangan terkininya misalkan dengan adanya wabah COVID-19, maka semakin banyak warga Indonesia yang mencari penghasilan tambahan melalui berternak atau melakukan pertanian skala kecil menggunakan hidroponik di rumah. Jadi kondisinya pertanian secara hidroponik itu semakin banyak diadopsi oleh masyarakat Indonesia. Permasalahan yang diselesaikannya apa? Nah, dengan sistem hidroponik konvensional, masalah utamanya adalah pengaturan pemberian nutrisi itu masih dilakukan secara manual, ada jadwal dan istilahnya harus dilakukan oleh orang gitu, ada tenaga manusianya. Ini tidak efektif, membutuhkan tenaga, effort, dan kalau misalkan kita miss, kita salah ngasih atau kita telat ngasih, tanaman kita yang jadi korban. Nah, karena itulah hipotesis apa yang ingin kita buktikan? Ya, kalau jadi hipotesisnya adalah kalau ada sistem otomasi yang bisa mendukung
bagaimana nutrisi tersebut diberikan pada tanaman untuk suatu sistem hidroponik, maka yang pertama resource atau sumber daya yang dibutuhkan menjadi lebih efisien, baik dari waktu, tenaga orang, maupun nutrisi yang diberikan bisa lebih ngirit. Itu adalah hipotesis yang ingin dibuktikan. Nah, kemudian setelah itu kita tuliskan juga rangkuman isi tulisan secara umum. Di dalam buku tugas akhir ini, di bab 1, yang juga sudah dibaca, ini berisi pendahuluan. Pada bab 2 akan dibahas tentang penelitian-penelitian sebelumnya. Pada bab 3 dijelaskan tentang misalkan metodologi yang digunakan dan juga desain yang diusulkan. Pada bab 4 adalah hasil penelitiannya dan juga analisisnya. Dan pada bab 5 diberikan kesimpulannya. Kurang lebih seperti itu. Ini adalah isi pendahuluan penelitian atau bab 1 pada buku skripsi atau pada laporan penelitian yang kalian tulis setelah laporannya selesai. Apakah hanya tulis di bagian proposal saja? Tidak. Karena apakah hanya ditulis pada laporan akhir? Tidak. Karena untuk bab 1 itu biasanya tidak berubah sejak proposal. Kalau misalkan kalian punya dokumen proposal yang disetujui untuk melakukan penelitian, maka bab 1-nya dari laporan akhir penelitian itu juga merupakan bab 1 yang sama dari proposal yang sudah kalian submit. Tidak ada perubahan. Konsistensinya di situ. Jadi ketika kalian menulis suatu proposal penelitian, ingat-ingatlah itu nanti juga akan digunakan sampai akhir, kecuali ada perubahan-perubahan kecil. Kalau drastis tidak boleh. Seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum, Pak. Belum? Baik, kita lanjutkan. Nah, ini ada teknik dalam penulisan latar belakang. Latar belakang itu ditulis dalam bentuk segitiga terbalik. Puncaknya di bawah. Artinya apa? Artinya, kalau kita menulis latar belakang, kita berangkat dari hal yang umum dahulu hingga mengerucut menuju hal-hal yang lebih spesifik. Kalau yang dari saya sampaikan barusan, gimana contohnya? Contohnya kita bahas dulu dari hidroponik secara umum. Hidroponik semakin baik digunakan oleh warga Indonesia. Hidroponik yang baik digunakan itu apa? Mengerucut. Nah, sekarang hidroponik itu masalahnya apa? Masalahnya ada banyak. Ada A, B, C. Salah satu masalah utama adalah A. Semakin mengerucut. Masalah A itu mengganggu karena begini. Dan masalah A ini sudah ada solusinya biasanya begini, tapi belum optimal. Karena itu kita berbicara mengenai solusi untuk masalah A tadi dari sudut misalkan IoT. Nah, lebih spesifik seperti itu. Awalnya dari hidroponik, akhirnya IoT untuk pengairan hidroponik. Itulah yang disebut segitiga terbalik. Paragraf 1 isinya sangat umum, paragraf 2 mulai mengerucut, paragraf 3 sudah spesifik. Seperti itu. Nah, kemudian di dalam menulis latar belakang yang baik, kalian harus menggunakan citasi referensi. Apalagi kalau misalkan kalian bicara data atau hasil penelitian orang lain. Misalkan kalian ingin bicara tentang jumlah pelaku hidroponik di Indonesia tahun 2021 setelah COVID. Cari beritanya dari koran atau cari datanya yang valid dari mungkin hasil penelitian orang lain. Kemudian bikin citasinya. Dapat dari mana itu kalian datanya? Kalau misalkan kalian menggunakan teknik penulisan citasi referensi yang baik pada penulisan latar belakang, itu bisa kelihatan kalau kalian memang benar-benar melakukan research atau penelitian sebelum menjalankan penelitian tersebut dengan baik. Tidak perlu semua literatur kalian masukkan saja beberapa literatur yang penting yang membuat atau yang bisa meyakinkan pembaca bahwa penelitian yang kalian lakukan itu penting dan menggunakan metode atau pendekatan yang paling bagus. Tentu saja, semua hal yang kalian tulis di dalam latar belakang itu harus konsisten dengan kata kunci yang kalian gunakan. Misalkan kalian gunakan 5 kata kunci, ya 5 kata kunci tadi harus muncul di dalam latar belakang yang kalian tulis. Wow, sudah ada yang mau ditanyakan untuk penulisan latar belakang dan juga abstrak dan juga pendahuluan penelitian? Pak, kalau misalnya bikin karya ilmiah ataupun skripsi itu sebelum abstrak apa harus pakai daftar isi atau tidak, Pak? Harus. Jadi bedakan ya, kalau misalkan memang formatnya format panjang dengan kata lain format buku, harus selalu ada daftar isi. Apa aja itu yang termasuk format buku? Proposal penelitian itu format buku. Kemudian nanti buku skripsi itu format buku. Kalau format buku berarti harus ada daftar isi.
daftar gambar, daftar tabel yang lengkap seperti itu. Tapi kalau misalkan kalian nulis paper untuk publikasi ilmiah seperti paper conference atau jurnal ilmiah, itu tidak perlu menambahkan daftar isi. Kenapa? Karena biasanya buku skripsi itu memang berhalaman-halaman ya, 30 halaman, 40, 50 juga bisa. Kalau misalkan codingannya kalian masukin bisa 100, tapi semoga nggak perlu karena kita hemat kertas. Tapi kalau misalkan kalian nulis paper ilmiah, biasanya ada jumlah maksimum halaman yang diizinkan. Kalau misalkan kita pakai format IEEE, internasional, ya intinya dalam Asosiasi Insinyur Teknik Elektro Dunia, itu biasanya paper itu hanya 4-6 halaman. Maksimal 6. Jadi kita tidak perlu mencantumkan daftar isi. Tapi kalau misalkan kita membuat suatu buku skripsi, buku proposal, ya itu perlu daftar isi di depan. Untuk teknik pembuatan daftar isi otomatis sudah bisa kan? Udah pada bisa kan? Halo? Sudah, Pak. Udah kan ya? Ya udah itu nanti akan kalian pakai terus. Nah, itu tadi bedanya ya. Cukup jawab? Cukup, Pak. Oke, ada pertanyaan lagi yang lain? Ada yang mau ditanyakan untuk abstrak dan juga pendahuluan penelitian? Ada yang mau ditanyakan mungkin soal UTS-nya? Belum, Pak. Belum? Cukup jelas? Kalau begitu, silakan coba kerjakan UTS-nya. Kemudian nanti akan segera saya nilai dan saya baca. Insya Allah minggu depan akan kita bahas bersama dengan membahas variabel penelitiannya. Oke, ada pertanyaan mungkin? Ada pertanyaan belum saya tutup? Belum, Pak, menyusul. Baik, kalau misalkan ada pertanyaan, nanti baru kepikiran pertanyaan, silakan tanya langsung di grup aja. Kalau misalkan ada hal-hal yang menurut kalian kurang lengkap gitu ya penjelasannya, atau ada sumber lain yang bisa kalian tanyakan, it's okay, silakan tanyakan aja. Baik, kalau begitu saya akhiri kuliah hari ini. Kita ketemu minggu depan untuk kuliah Teknopreneur ya. Hari Selasa, dan untuk kuliah metodologi penelitian hari Rabu seperti ini. Baik, terima kasih. Saya akhiri kuliahnya. Semoga tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Pak. Waalaikumsalam.